Untuk kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang email di HMI Wintek ya, yang mana digunakan untuk mengirim ya, misalkan data trade atau status run atau segala macam lah yang ingin kita kirimkan atau kita infokan ke klien. Nah, itu bisa melewat email ya, dan emailnya pun kita harus setting. Nah, saya akan menjelaskan step-step ya, bagaimana sih untuk settingan-settingan yang ada di software untuk kita download nanti ke Winteknya ya, mungkin ini bisa membantu lah, sedikit membantu kalau mungkin ada yang kesulitan atau bingung gimana caranya ya. Oke, kita langsung saja masuk ke software ya. Oh iya, kebetulan untuk HMI-nya pada kesempatan ini saya menggunakan HMI tipe MT 8102 IE series ya. Ya, ini ya HMI murah ya, tapi bagus ya gitu ya. Nah, di sini dia ada fasilitas untuk email, jadi bisa mengirim. Fasilitas untuk email itu untuk mengirim data-data atau status yang kita buat atau kita butuhkan untuk diinfokan ya ke customer atau klien ya, yang nanti dikirim via email. Ya, oke, lanjut. Berarti kita akan masuk ke settingan softwarenya dulu ya. Ya, kita masuk softwarenya, kita cari. Kebetulan untuk softwarenya Wintek itu adalah Easy Builder Pro. Ya, kita cari ya. Kita buka di Easy Builder Pro-nya ini. Oke. Ya, untuk softwarenya kita buka, kita bikin baru ya. Kita cari tipe yang saya gunakan itu adalah MT8102 IE ya. Kita klik saja, oke. Nah, maka tuntunan seperti ini. Nah, untuk tadi settingan itu adanya di email. Yang kita perlukan adalah email ya, kita klik aja email. Atau misalkan tidak ada, kita bisa cari di sistem parameter. Ya, ada di pojok kiri atas ya. Sistem parameter. Nah, itu kita cari yang email. Nah, kita checklist nih. Nah, baru akan muncul. Nah, di sini kita harus isi nih, ada SMPT ya. Atau Simple Mail Transfer Protocol ya, ini untuk settingannya yang kita butuhkan nanti untuk mengirim email kita, server yang kita gunakan ya. Nah, kebetulan untuk kita di sini menggunakan Speedy ya. Nah, itu bisa dicari di internet untuk settingan SMPT-nya. Kebetulan saya sudah dapatkan ya. Nah, ini dia. Saya iseng-iseng cari ada. Itu banyak berikut data nih, berikut data SMPT ya, ada Gmail, Tree, Binet. Nah, ini kita provider kita gunakan untuk apa ya. Nah, kebetulan saya cari itu kita pakai ya, di sini adalah Speedy. Nah, ini Speedy itu untuk kodenya itu smpt.telkom.net dan portnya ada 25 non SSL ya. Oke, kita lanjut. Berarti masuk ke aplikasinya, kita klik, kita ketik ya, .telkom.net ya, sudah. Port tadi adalah portnya di portnya itu adalah di 25 ya. Oke. Nah, berikutnya username, ini bebas ya. Jadi kita username kita masukin saja, contoh saya adalah Iqbal ya. Nah, untuk passwordnya kalian masukkan saja ya. Ini terserah kalian. Oke, kalau sudah, nah kita checklist yang SMPT servernya, ikut authoriznya, kita klik. Ya, kalau ini user ini untuk
berikutnya adalah sender information, itu adalah yang nanti akan muncul di email kita. Kita misalkan mau kasih nama apa gitu ya. Nah, misalkan contoh saya mau kasih, bisa customer, bisa lokalnya juga bisa. Contoh customer kita pengen, nah misalkan saya kepengen bikin di level misalkan ya, partner level control misalkan, contoh ya. Nah, emailnya pakai misalkan saya kasih nama gmail misalkan ya .com. Oke, kalau di sini sudah. Oke, kalau kita mau coba bisa tes berhasil nggak, masuk nggak email kita, benar atau tidaknya ya. Nah misalkan ini kita mau tes nih, ada grup A segala macam. Nah, tapi ini kita harus setting dulu nih, grup ini adalah tempat kita untuk mengirim ya, tujuan kita kirim email itu kemana ya. Kalau belum ada tidak akan bisa nih muncul. Nah, untuk settingannya tuh kita begini, adanya di receive ini, kita klik. Nah, muncul nih. Nah, kita bisa ganti misalkan contohnya user, kasih saya nama user 1 misalkan ya. Nah, emailnya misalkan user 1.gmail misalkan ya .com. Nah, contoh saya kasih nama adalah user 1 ya, emailnya user 1@gmail.com. Nah, ini baru kita bikin checklistan, ini kita kontak listnya doang ya. Kalau kita memasukkan ke grup, itu kita klik yang tanda panah kanan ya. Tadi kita klik dulu ini ya, baru muncul, kita klik baru muncul dia ya. Kalau sudah kita oke. Otomatis nanti pengiriman itu kalau kita mau tes coba ya, di itu adanya di grup A misalkan ya, contoh seperti itu. Kita tes, dia akan nanti akan muncul sukses atau tidak. Nah, betul nih saya. Nah, sukses contohnya ya. Kita mau coba sukses, berarti sudah berhasil ada di emailnya. Oke, untuk settingan emailnya seperti ini saja. Ya, nanti bisa ditambah-tambah lagi untuk usernya nih. Misalkan mau berapa user silahkan masukkan saja, nanti jangan lupa dikirim. Nah, satukan kita mau taruh di mana, di grup A atau grup B silahkan ya. Oke. Itu untuk settingan di email. Ya, kalau udah siapkan kita setting, nah sekarang kita setting dulu untuk IP di HP kita ya. Ini tujuannya untuk kita untuk nanti buat download juga, sama untuk settingan komunikasinya nanti ya. Nah, kita klik sini ada panah-panah nih ya, biasanya di Wintech tuh ada. Kita klik aja, pilih yang gambar gear ya, setting ya. Nah, dia akan minta password nih, defaultnya seperti ini. Nah, untuk defaultnya itu dia akan 1 6 kali. Oke, dia akan masuk ke settingan network. Nah, ini dia kita atur. Nah, untuk biasanya kalau kita belum isi dia akan 0 semua. Nah, ini kita kebetulan saya sudah buat ya. Untuk IP addressnya saya buat untuk HMI ini adalah 192.168.1115 ya. Nah, untuk subnetnya ini default ya biasa ya, 255.255.255.0 ya. Nah, untuk gateway inilah kita masukkan, kita setting, karena kita nanti akan komunikasi dengan atau kita hubungkan dengan modem ya, modem internet ya. Nah, untuk gateway itu biasanya defaultnya ada 192.168.11 ya. Nah, untuk DNS juga sama, ini default juga 180.252.1.254 ya. Oke, kalau sudah kita apply terus oke. Nah, berarti sudah tersetting nih IP-nya untuk di HMI kita. Oke. Ya, untuk contohnya kebetulan saya sudah membuat ya untuk mempersingkat waktu saja ya. Nah, saya buat di sini adalah water level control yang dimana ada pompa, ada tangki. Nanti tangki ini mengisi ya, pompa ini running. Nah, ini ada sistem kontrolnya, dia ada tombol ya.
Nah, untuk tripnya ini saya buat tombol aja karena nggak ada aktualnya, ini hanya untuk simulasi saja. Jadi untuk tripnya motor nanti saya coba trip dari sini, dari saklar. Oke. Nah, ini saya buat. Nah, kebetulan saya akan nanti data yang ambil untuk saya kirim ke email itu adalah statusnya high level si tangki dan si tripnya si pompa. Ya, nanti saya kirim. Nah, untuk settingannya sendiri, nah kita akan masuk di data history. Ya, ada menu di atas, klik data history-nya, terus kita pilih event alarm atau log ini ya. Kita klik saja, maka akan muncul nih. Nah, kebetulan saya sudah buat. Kalau belum buat ya tinggal klik aja new. Ya, klik new nih, kita isi nih. Kita isi, kita mau jenisnya apa, kategorinya apa, tinggal pilih. Ya, terus priority levelnya apa, emergency kah, atau low, normal, high, ya itu tinggal kalian atur sendiri kebutuhannya untuk apa. Nah, setelah itu kita klik yang message. Ini adalah nanti akan pembaca atau status atau detailnya penjelasan nanti di email kita. Kebetulan saya buat contohnya ini untuk high level storage tank. Nah, jadi ada alarm muncul nanti dikirim, oh dia ternyata high level storage tanknya. Ini adalah penjelasan ya atau isinya ya. Nah, berikutnya ada menu email. Di sini kita enable dulu send emailnya ini ya, trigger. Kita klik dia, maka akan muncul. Nah kebetulan saya resepnya ini akan saya kirim ke grup A yang tadi sudah saya setting ya. Saya sudah setting tadi user 1 ya. Nanti kita klik, kita isi. Kita klik aja nih, nanti kan pilihannya mau kemana, pilih. Kalau sudah kita klik oke, akan muncul grupnya. Nah, message-nya ini adalah ketika dikirim itu akan muncul tuh tampilan, atau di email kita akan muncul tuh penjelasan, oh dia judul high level tanki. Wah, ini untuk pengisiannya diisi silakan, nggak diisi nggak apa-apa, tinggal sesuai kebutuhannya saja. Nah, berikutnya di sini ada attach, ini adalah tampilan. Nah, nanti dari email itu dia akan mengirim gambar juga tampilan yang statusnya ya. Kebetulan saya kirim di tampilan itu, diklik sini. Nah, Anda pilih nih yang kita mau tampilkan apa. Kita status view-nya si HMI tersebut yang menunjukkan statusnya si level itu gitu ya. Kalau sudah kita pilih saja, oke. Kalau sudah kita oke. Sudah, settingannya begitu saja sih Pak ya. Simple, nggak sulit. Ya mungkin kalau baru-baru agak bingung sedikit ya. Ya, kalau sudah kita setting di event alarmnya, alarm lognya ini, ya sudah, berarti itu adalah nanti yang akan dikirimkan ke email kita. Makanya sih ada penjelasannya adalah email trigger, ya dia on berarti dia akan mengirim. Kalau udah jelas ini berarti akan mengirim ke email, ya. Oke, kalau sudah kita execute, oke. Nah sekarang tinggal kita download saja, ya, download ke HMI. Ya, setelah kita download maka tampilan yang kita buat akan muncul di HMI yang kita gunakan ya. Nah contohnya sudah saya buat, ini ada tangki ya, ada motor. Nah seperti ini. Nah ini ada kontrolnya, saya buat seperti ini. Ini hanya untuk simulasi trip saja. Nah nanti saya ketika start ini pompa ini akan running ya, sampai dia akan jalan nih stepnya. Ini saya sudah buat programnya. Nanti saya kasih alarm ini ketika mencapai high, jadi dia akan ngirim ke email ya. Nah ini contohnya, ini saya sudah buat, ini saya belum apa-apakan, di email saya pun belum ada masuk ya. Tidak ada masuk di email, kosong, masih kosong, belum ada pengirim. Oke, saya coba saya start ya. Nah contoh sudah start tuh, dia running ya. Jadi nanti dia akan ngirim sinyal kalau misalkan dia sudah high level, menginfokan ke email kita. Nah kebetulan saya bikin sampai 20 meter ceritanya atau umpamaan ya, ini ya istilahnya. Oke, nah Bapak sudah stop ya. Nah ini harusnya kita sudah mengirim nih ke email nih. Nah kita buktikan ya. Nah ini belum, karena dia ada jeda waktu ya. Coba kita refresh saja ya. Masuk nggak ya?
Nah, oke, masuk tuh. Ya, jelas ya masuk ya. Sudah muncul nih water level control ya. Saya kasih nama tadi adalah water level control ya. Terus statusnya ada high level tangki 01. Ini tangki 01 ya. Ada prioritinya emergency, trigger, terus message-nya tadi yang saya jelaskan adalah high level storage tank. Nah, kita bisa lihat gambarnya juga muncul kan. Nah, wow iya, tangki sudah 20 meter, udah penuh nih. Seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita coba trip motornya. Saya start lagi, ulang lagi ya. Ini ceritanya nih lagi running nih, pompa. Nah, tiba-tiba di pertengahan jalan entah ada apa, dia trip. Misalkan. Nah, status sudah trip dia. Nah, ini akan diinfokan juga nggak ke email kita? Kita lihat lagi. Ya. Kita lihat, kita masuk lagi, coba kita refresh lagi. Belum masuk. Nah, sekarang sudah masuk tuh. Nah, statusnya judulnya sama-sama, tapi adalah pompa trip. Ya, prioritinya ada emergency, trigger, dan trip transfer pump. Ya, transfer pumpnya trip. Kita jual gambarnya ada, wah dia trip pompa ini. Nah, ini perumpamaan ya. Nanti ke depannya kita akan mau pakai apa atau mau dibuat seperti apa ya silakan. Saya hanya menjelaskan sedikit. Ya, mudah-mudahan bisa membantu ya kawan-kawan atau teman-teman ya yang ingin mencoba untuk menggunakan email di HMI Newtek ya. Oke, itu saja dari saya. Mungkin bisa bermanfaat untuk teman-teman ya. Saya lebih kurang mohon maaf ya. Sampai jumpa lagi di sesi yang lain ya.